Satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang telah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia, yang kemudian mati di Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan pada hari ini sebagai umat-Mu, kami bersama-sama berkumpul di rumah ini untuk memperingati dan merayakan peristiwa yang agung itu. Peristiwa di mana Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terangkat ke surga, yang disaksikan oleh murid-muridnya. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah. Ada saksi mata yang melihat Yesus terangkat ke surga. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Dan iman kami sebagai orang percaya di dalam dunia ini berdiri di atas fakta sejarah. Dan pada pagi hari ini kami datang, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami. Biarlah pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mata rohani kami memandang ke atas, di mana Kristus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami menyerahkan firman yang akan diberitakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan-Mu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 3 ayat di dalam Ibrani pasal 4. Kita bersama-sama membuka Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 14. Saudara-saudara membaca ayat 15, dan pada ayat 16 kita membaca bersama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita membaca ayat 16-nya bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya akan membacakan ayat 16-nya sekali lagi. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bagian ini memulai pembahasan tentang Yesus sebagai imam besar. Sebutan Yesus sebagai imam besar sudah muncul di Ibrani pasal 2, tetapi belum dibahas secara mendalam. Penulis surat Ibrani baru membahas tema ini secara mendalam dari pasal 5 sampai 10. Jadi kalau saudara-saudara memperhatikan struktur surat Ibrani, saudara-saudara Tuhan, saudara akan melihat bahwa sebutan Yesus sebagai imam besar itu sudah muncul di pasal 2 ayat 17 tepatnya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara Tuhan, di dalam Ibrani 2 pasal 7, di dalam Ibrani 2 ayat 17, pembahasan mengenai Yesus sebagai imam besar itu tidak dilakukan secara mendalam. Pembahasan yang lebih mendalam itu baru nanti dimulai di pasal 5 terus sampai pasal 10. Bisa dikatakan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang kita baca ini adalah pengantar ke dalam Ibrani 5 sampai 10. Saya ulangi sekali saudara-saudara ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang kita baca ini adalah pengantar ke dalam Ibrani 5 sampai 10. Jadi saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa tema Yesus sebagai imam besar adalah tema yang sangat penting di dalam surat Ibrani. Buktinya, penulis surat Ibrani memakai 5 pasal untuk membahas tentang Yesus sebagai imam besar. 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kurang lebih 5 pasal yang digunakan di dalam seluruh surat Ibrani untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar. Tapi saudara-saudara Tuhan, bagian pengantar untuk masuk ke dalam pembahasan yang mendalam itu adalah Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudara, imam besar adalah jabatan yang sangat penting dalam perjanjian lama. Imam besar adalah pengantara yang ditetapkan oleh Allah
Orang Israel tidak boleh datang langsung kepada Allah karena Allah itu kudus dan orang Israel itu berdosa. Kita bisa melihat itu saudara-saudara dari struktur kemah suci ataupun juga bait Allah. Kalau saudara-saudara membaca kitab Keluaran, saudara-saudara Tuhan, kitab Keluaran dengan jelas menunjukkan bahwa bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel itu disebut sebagai umat Allah, saudara-saudara Tuhan. Apa artinya umat Allah, saudara-saudara? Mereka dipisahkan dari bangsa lain. Memang semua bangsa itu milik Allah, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak menyebut semua bangsa itu sebagai umat Allah. Saudara perhatikan perbedaan antara umat Allah dan milik Allah. Saudara, semua bangsa, semua manusia itu adalah milik Allah karena diciptakan oleh Allah. Tetapi hanya bangsa Israel lah yang disebut sebagai umat Allah. Itulah yang kita lihat di dalam kitab Keluaran. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab Keluaran, jelas sekali Tuhan berkata kepada Musa, supaya Musa berkata kepada Firaun, "Let my people go." Biarkan umatku pergi. Dan yang dimaksud dengan umat di dalam ayat itu apa? Bangsa Israel, saudara-saudara Tuhan. Let my people go. Lalu saudara-saudara, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka berhenti di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan berkata kepada mereka, "Kalian itu umatku dan aku ini Allahmu. I am your God and you are my people." Saya Allahmu dan kalian adalah umatku. Nah, saudara-saudara Tuhan, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Di Gunung Sinai Allah mengikat covenant dengan bangsa Israel. Di Mesir Allah menyatakan kepada Musa bahwa Israel itu adalah umatnya. Lalu di Gunung Sinai Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dan berkata pada mereka, mulai hari ini sah, I am your God and you are my people. Saya Allahmu dan kalian adalah umatku. Tapi saudara perhatikan, kitab Keluaran tidak ditutup dengan Gunung Sinai. Kitab Keluaran ditutup dengan kemah suci. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri kitab Keluaran, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Dan kalau saudara perhatikan, kemah suci itu nanti diteruskan di bait Allahnya Salomo. Saudara-saudara Tuhan, di dalam kitab Keluaran ada kemah suci Musa. Di dalam kitab Raja-Raja ada bait Allah Salomo. Dua-duanya adalah tempat ibadahnya bangsa Israel. Saudara-saudara Tuhan, memang kemah suci berbeda dengan bait Allah. Kemah suci itu portable, saudara-saudara Tuhan. Sedangkan bait Allah itu permanen. Kemah suci memang dibuat seperti itu supaya bisa dipindah-pindah. Tapi bait suci, saudara-saudara Tuhan, itu permanen atau menetap. Portable, settle, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemah suci itu portable, sedangkan bait suci itu settle, menetap. Kenapa kemah suci itu dibuat portable? Karena sesuai dengan kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Mereka berpindah-pindah. Mengapa bait suci itu dibuat permanen? Karena sesuai dengan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mereka sudah menetap. Ketika bangsa Israel berpindah-pindah, kemah suci berpindah-pindah. Ketika bangsa Israel sudah menetap, bait suci juga menetap. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kalau saudara perhatikan, sekalipun kemah suci dengan bait suci itu berbeda, saudara-saudara, tapi ada persamaan. Ada persamaan struktur. Saudara dikasih oleh Tuhan, secara sederhana, kemah suci dan bait suci itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan pelataran. Yang kedua disebut dengan ruang kudus. Dan yang ketiga disebut dengan ruang maha kudus. Yang pertama adalah pelataran. Semua orang Israel, kecuali perempuan. Saudara kasih oleh Tuhan, semua orang Israel kecuali perempuan, boleh datang ke kemah suci, tapi tidak boleh masuk sampai ke dalam, hanya sampai pelataran. Ngapain sih ke kemah suci? Beribadah. Sebagai umat Allah, saya mau beribadah. Seperti kita hari ini datang ke gereja. Sebagai umat Allah, kita datang ke gereja. Seperti itu juga di perjanjian lama. Sebagai umat Allah, bangsa Israel datang ke kemah suci. Atau pada zaman Salomo nanti. Mereka datang ke bait suci untuk beribadah. Tapi saudara Tuhan, peraturan di dalam kitab Imam mengatakan, orang Israel hanya bisa sampai pelataran. Mereka tidak boleh lebih jauh daripada pelataran. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, pelataran itu adalah tempat bagi orang-orang Israel pada umumnya. Sedangkan ruang kudus hanya boleh dimasuki oleh para imam. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, para imam pun tidak boleh masuk ruang maha kudus. Maka saudara perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, struktur bait Allah itu menggambarkan ada perbedaan. Ada lapisan. Lapisan pertama, pelataran. Di pelataran semua orang Israel boleh masuk. Lapisan kedua, ruang kudus. Di ruang kudus hanya imam yang boleh masuk. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, imam biasa pun tidak boleh masuk ruang maha kudus. Karena ruang maha kudus hanya boleh dimasuki imam besar. Disitulah perbedaan antara imam besar dengan imam-imam. Saudara-saudara, imam semuanya itu anak Harun.
Tapi tidak semua imam itu imam besar. Dari antara imam, hanya satu imam, hanya satu imam besar. Dan apa hak istimewa imam besar, saudara-saudara? Hanya dia yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, imam besar pun tidak boleh tiap hari masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuki 1 kali dalam 1 tahun, yaitu hari Yom Kippur, atau yang disebut juga dalam bahasa Indonesia itu Hari Raya Pendamaian. Kalau saudara membaca dalam Alkitab bahasa Inggris itu namanya The Day of Atonement, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam bangsa Israel itu, hari raya yang paling besar itu adalah Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur. Apa yang dilakukan oleh imam besar pada Hari Raya Yom Kippur, saudara-saudara? Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, lengkap dengan baju efodnya. Harus lengkap, saudara-saudara. Dia tidak boleh masuk dengan sembarangan baju. Dia masuk dalam ruang Maha Kudus lengkap dengan baju efodnya. Dia membawa darah. Lalu apa yang dilakukannya di dalam ruang Maha Kudus itu, saudara kasih oleh Tuhan? Dia memerciki tabut perjanjian dengan darah itu. Simbol pendamaian untuk seluruh bangsa Israel. Saudara-saudara, pada hari raya Yom Kippur, seluruh Israel diwakili satu orang yang namanya imam besar, high priest. Dan imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dengan membawa darah untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Itu namanya pengantara. Saudara-saudara, imam pada umumnya adalah pengantara. Israel tidak boleh masuk ruang kudus. Mereka mewakili Israel masuk ke dalam ruang kudus. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, pengantara yang paling tinggi itu adalah imam besar. Karena imam pun tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Seluruh Israel diwakili oleh satu orang ini untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu ada tabir yang sangat tebal. Tebal sekali, saudara-saudara. Kenapa dia bikin tebal, saudara-saudara? Untuk menggambarkan jarak antara Allah dengan manusia. Setebal itu. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ruang Maha Kudus itu gelap. Tidak ada cahaya yang masuk. Di dalam ruang Maha Kudus hanya ada beberapa barang, salah satunya adalah tabut perjanjian. Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan yang ketiga, buli-buli yang berisi mana. Hanya 3. Tapi saudara-saudara menarik sekali, ruang Maha Kudus itu ruang paling gede. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, di antara ruang yang ada di Bait Allah, yang paling gede itu adalah ruang Maha Kudus. Tapi isinya cuma 3. Tabut perjanjian, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan buli-buli yang isinya mana. Nah, saudara-saudara, di hari raya pendamaian, imam besar menjadi pengantara. Mewakili seluruh Israel yang berdosa, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menerobos tabir itu, dan memerciki tabut perjanjian dengan darah. Untuk apa? Untuk mendamaikan bangsa Israel yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara-saudara, untuk inilah jabatan imam besar itu ditetapkan. Karena Israel berdosa, walaupun mereka umat Allah, mereka berdosa. Walaupun mereka umat Allah, mereka tidak boleh sembarangan nyelonong masuk ke dalam bait Allah. Kenapa? Karena di dalam bait Allah ada Allah yang kudus. Kalau mereka nyelonong, mereka mati. Maka Tuhan tetapkan, satu orang, 1 kali dalam setahun, boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu namanya imam besar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada ayat 14, penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai imam besar. Mari kita perhatikan ayat 14 sekali lagi, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ayat 14 sekali lagi. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Ayat 14, saya akan membacakannya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar. Dan yang dimaksud dengan imam besar di sini siapa? Yesus, anak Allah. Saudara-saudara, di ayat 14, penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai imam besar. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ayat 14 ini sedikit berbeda dengan 2 ayat 17. Tadi saya katakan saudara-saudara, di 2 ayat 17, Yesus sudah disebut sebagai imam besar. Tetapi sebutan Yesus sebagai imam besar di pasal 4 ayat 14 berbeda dengan pasal 2 ayat 17. Mari kita mundur sebentar ke pasal 2 ayat 17, saudara-saudara. Pasal 2 ayat 17. Mari kita membacakannya bersama-sama. Pasal 2 ayat 17. 2, 3, ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dosa seluruh bangsa. Saudara perhatikan,
Di Ibrani 2 ayat 17, Yesus disebut sebagai imam besar. Di Ibrani 4 ayat 17, Yesus bukan hanya disebut sebagai imam besar, dia disebut sebagai imam besar agung. Ada agungnya, saudara-saudara. Atau dalam bahasa Yunaninya itu mega. Saudara-saudara, kata agung pada ayat 14 itu bahasa Yunaninya mega. Saudara kasih oleh Tuhan, imam besar aja sudah besar, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dibanding semua imam, ini yang paling besar. Itu makanya disebut sebagai imam besar. Anehnya bahasa Inggrisnya bukan besar, high. Ya, saudara-saudara, bahasa Indonesia terjemahannya imam besar. Bahasa Inggrisnya high priest. Ya, high bukan besar ya, tinggi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, tapi saudara kasih oleh Tuhan, kenapa dia disebut sebagai imam besar? Karena dia lebih besar dari imam-imam yang lain. Imam besar saja sudah besar. Tapi di sini Yesus bukan hanya disebut imam besar, dia disebut imam besar agung. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, imam besar saja sudah besar, imam besar agung lebih besar lagi daripada imam besar. Kalau imam besar lebih besar daripada imam-imam. Kalau imam besar agung lebih besar dari semua imam besar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan 4 ayat 14, di sini penulis surat Ibrani bukan hanya mengatakan Yesus itu imam besar. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau 2 ayat 17, Yesus itu sama dengan imam besar. Tetapi di 4 ayat 14, Yesus bukan hanya sama dengan imam besar, dia lebih besar daripada imam besar. Saudara-saudara ingat sekali lagi saya katakan tadi, imam besar saja sudah besar. Tapi Yesus lebih besar daripada imam besar di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, sepanjang perjanjian lama ada banyak imam besar. Harun mati, anaknya. Anak Harun mati, anaknya lagi. Anaknya Harun mati, anaknya lagi. Terus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, imam besar pada zaman Yesus itu adalah Kayafas. Dan Kayafas itu adalah menantunya Hanas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari zaman Harun sampai zaman Kayafas, saudara-saudara, sudah berapa banyak imam besar datang dan pergi. Ada banyak imam besar di dalam perjanjian lama. Tapi surat Ibrani mengatakan, Yesus lebih besar daripada semua imam besar. Nah, saudara-saudara, di sini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, saudara-saudara ya, mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Dan yang kedua, mengapa dia disebut sebagai imam besar agung? Saya ulangi saudara-saudara ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini muncul dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Dan yang kedua, mengapa dia disebut sebagai imam besar agung? Saudara-saudara, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Nah, saudara-saudara, mengapa pertanyaan ini perlu dijawab, saudara-saudara? Karena di dalam perjanjian lama, imam besar itu anaknya Harun. Yesus anaknya Daud. Saya ulangi saudara-saudara ya. Saya percaya saudara sekolah minggu sudah tahu lah ya, saudara kasih oleh Tuhan ya, cerita ini. Bahwa yang namanya imam, apalagi imam besar saudara-saudara, itu harus anaknya Harun, keturunan Harun. Harus ada hubungan darah dengan Harun. Kalau nggak ada hubungan darah dengan Harun, nggak bisa jadi imam. Dan saudara-saudara, Harun sendiri itu adalah keturunannya Lewi. Tapi saudara perhatikan baik-baik, tidak semua Lewi boleh jadi imam. Hanya Lewi dari garis Harun yang boleh jadi imam. Saudara, Lewi saja nggak bisa jadi imam. Saudara-saudara, ada nggak keturunan Lewi yang tidak jadi imam? Ada, Musa. Musa itu keturunan Lewi. Tapi Musa bukan imam. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang ada dalam perjanjian lama, semua imam itu keturunannya Harun. Lalu bagaimana Yesus disebut sebagai imam? Imam besar lagi. Padahal dia bukan keturunan Harun. Dia adalah keturunan Daud. Saudara-saudara, kalau Yesus disebut sebagai raja, kita bisa mengerti. Karena semua raja Israel atau raja Yehuda itu adalah anak Daud. Misalnya saudara-saudara kalau baca Matius pasal 1 ya. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kenapa Matius memulai dengan silsilah? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu artinya raja, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, jadi kalau Yesus bukan anak Daud, dia nggak bisa jadi raja Israel. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mengatakan Yesus itu raja, itu bisa kita mengerti. Kenapa? Karena memang dia adalah anak Daud. Tapi kalau kita mengatakan Yesus sebagai imam, itu jadi pertanyaan. Karena imam harus keturunan Harun.
Dan semua orang tahu Yesus bukan keturunan Harun. Lah kalau begini saudara-saudara, mengapa dia disebut sebagai imam besar? Mengapa Yesus bisa disebut sebagai imam besar? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa menemukan jawabannya itu di Ibrani pasal 7, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ibrani pasal 7, kita tidak usah membuka bagian itu karena penjelasannya sangat panjang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara melihat nanti Ibrani pasal 7, di sana penulis surat Ibrani mengatakan, Yesus bisa disebut sebagai imam, bahkan imam besar, walaupun dia bukan keturunan Harun. Karena dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena kasih oleh Tuhan, imam besar yang ada di bangsa Israel adalah imam besar menurut peraturan Harun, imamat Harun. Sedangkan Yesus bukan bagian dari keturunan Harun, tapi dia boleh disebut sebagai imam besar karena dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Melkisedek adalah imam besar yang muncul di dalam kitab Kejadian, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara mungkin masih ingat ketika Abraham baru selesai berperang melawan raja-raja, saudara kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, datanglah seorang raja namanya Melkisedek. Melkisedek, saudara kasih oleh Tuhan, dan dia disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak pertanyaan mengenai Melkisedek. Siapa sih sebenarnya orang ini, saudara-saudara? Karena di dalam kitab Kejadian dia pun begitu misterius. Dia hanya disebut sebagai Raja Salem. Ya, dia dikatakan tidak berayah dan tidak beribu. Ya, bukan berarti benaran tidak berayah dan tidak beribu, saudara kasih oleh Tuhan. Itu hanya mengatakan misterius. Ya, orang ini misterius, saudara-saudara. Ada tapi nggak tahu, saudara kasih oleh Tuhan, dari mana asal usulnya. Tapi dia ada. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan Abraham ketika Melkisedek datang, saudara-saudara? Saudara perhatikan Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di kemudian hari, bangsa Israel akan memberikan persembahan kepada imam. Tapi jauh sebelum Harun ada, nenek moyangnya Harun sudah kasih persembahan ke seorang imam, namanya Melkisedek. Ratusan tahun kemudian, seluruh Israel, kalau bawa persembahan, bawanya ke imam yang keturunan Harun. Tapi nenek moyang Israel, dulu belum ada Harun, pernah ngasih persembahan kepada seorang imam, namanya Melkisedek. Nah, saudara-saudara, dari segi kronologis, Melkisedek lebih besar daripada Harun. Jadi kalau orang Israel bilang, nggak bisa Yesus disebut sebagai imam, karena dia bukan keturunan Harun. Surat Ibrani mengatakan, kamu jangan ngotot begitu loh. Kenapa? Ada imam, tapi bukan dari Harun. Melkisedek. Yesus disebut sebagai imam, bukan karena dia keturunan Harun, tapi karena dia mengikuti peraturan Melkisedek. Seakan-akan penulis Ibrani mengatakan, orang Yahudi jangan ngotot mengatakan Yesus itu bukan imam besar, hanya karena ibu keturunan Harun. Coba kamu ingat di dalam kitab Kejadian, nenek moyangmu itu pernah datang kepada seorang imam, bahkan Harun belum lahir pun di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham hari itu? Kasih persembahan. Yang terima persembahannya adalah Melkisedek. Maka Yesus boleh disebut sebagai imam, walaupun dia bukan keturunan Harun, karena dia mengikuti peraturan Melkisedek. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa dia disebut sebagai imam besar agung? Great High Priest. Pertanyaan pertama, mengapa dia bisa disebut sebagai High Priest? Tapi pertanyaan kedua, kenapa dia bisa disebut sebagai Great High Priest? Lebih besar daripada imam-imam besar. Ya, saudara-saudara, mengatakan dia sebagai imam besar saja, saudara-saudara, itu sudah kontroversi. Tapi penulis Ibrani mengatakan dia bukan cuma imam besar, dia imam besar agung. Saudara-saudara, di mana agungnya? Ya, saudara-saudara, menjadi imam besar aja sudah agung, betul. Tapi surat Ibrani mengatakan dia lebih agung daripada imam-imam besar itu. Pertanyaan, di mana agungnya, saudara yang kasih oleh Tuhan? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus disebut sebagai imam besar agung karena dia melayani bukan di bait Allah yang ada di bumi. Saudara-saudara, semua imam besar itu melayani di bait Allah. Sebelum ada bait Allah, imam besar melayani di kemah suci. Saudara-saudara, selama bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, saudara-saudara, mereka beribadah dan mereka merayakan hari Yom Kippur. Siapa yang menjadi pengantara di situ? Imam besar. Setahun sekali imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Suci itu untuk mempersembahkan korban, untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah.
di zaman Salomo dan seterusnya, saudara-saudara, setiap kali Yom Kippur mereka masuk, imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mendamaikan Israel dengan Allah. Tapi saudara perhatikan baik, kemah suci dan bait suci itu hanyalah bait Allah di bumi. Bait Allah di bumi, atau saya pakai istilah yang digunakan oleh surat Ibrani, buatan tangan manusia. Mari kita melihat Ibrani 8 ayat 5. Saya minta saudara menggarisbawahi dua kata pada ayat yang kelima itu. Yang pertama adalah kata bayangan dan yang kedua adalah kata gambaran. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara. Ayat 5 itu menggunakan dua kata mengenai kemah suci dan bait suci. Kemah suci dan bait suci itu disebut sebagai apa? Gambaran. Berarti bukan original. Bayangan. Berarti bukan yang real. Menarik ya saudara-saudara ya. Bait suci gede gitu. Apa kata Ibrani? Itu bayangan. Bayangan gimana? Segede itu aja bayangan. Gimana yang orinya? Saudara bisa bayangkan Salomo bangun bait Allah itu berapa lama saudara-saudara. Dan berapa mahal. Lalu apa kata surat Ibrani? Itu cuman bayangan. Wah. Saudara-saudara Tuhan. Bangunan yang segitu gede, segitu megah, segitu agung. Apa kata surat Ibrani? Itu cuman bayangan. Itu cuman gambaran. Saudara-saudara punya foto ya. Foto itu mirip dengan saudara, tapi foto itu bukan saudara. Itu cuman gambaran mengenai saudara. Saudara Tuhan, nggak ada gunanya. Saudara Tuhan, kita punya fotonya, kita nggak kenal orangnya. Itu namanya stalker, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara kan serem juga ya kalau saudara ketemu seorang laki-laki punya foto saudara lengkap lagi saudara-saudara. Tapi bahkan saudara nggak kenal dia. Tapi dia bilang, saya punya fotomu loh. Semua fotomu dari sekolah sampai di rumah. Ngeri juga ya saudara-saudara ya. Kok bisa punya foto saya tapi dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Dan saudara itu, saudara kan nggak bisa membenarkan. Dia mengatakan, saya kenal kamu. Loh, kok bisa kamu mengatakan kamu kenal saya? Karena saya punya fotomu. Ya saudara Tuhan, kita tahu foto itu bukan orangnya. Punya fotonya itu tidak menjamin kenal orangnya. Apa yang dikatakan oleh surat Ibrani mengenai bait Allah? Bait Allah itu cuma fotonya. Fotonya, orinya di sorga. Dan saudara-saudara kalau kita mundur ke Keluaran 25 ayat 40, di situ jelas sekali saudara-saudara ya. Di situ jelas sekali. Tuhan berkata kepada Musa, saya bacakan ya, saudara bacakan untuk kita semua. Ingatlah Musa, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi saudara-saudara, kemah suci, bait suci itu bukan yang ori. Karena itu hanya dibuat mengikuti contoh dari yang ori. Jadi saudara-saudara, dari Keluaran 25 ayat 40 dan Ibrani 8 ayat 5 kita bisa mengetahui bahwa bait Allah yang ada di bumi ini saudara-saudara itu bukan yang ori. Disitulah imam-imam besar melayani. Oh, mereka melayani. Mereka melayani di bait Allah. Mereka melayani kemah suci. Tapi surat Ibrani mengatakan, pelayanan mereka itu cuma gambaran, bukan yang ori. Pelayanan mereka itu cuma bayangan, bukan wujudnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk sebentar melihat Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Apalagi yang dikatakan oleh surat Ibrani mengenai bait suci ini. Ayat 9 ayat 11 sampai 12. 9 ayat 11 sampai 12 saya bacakan ayat 11, saudara membacakan ayat 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Setiap tahun imam besar masuk ke dalam kemah suci. Setiap tahun imam besar masuk ke dalam bait suci. Tapi apa kata surat Ibrani? Itu buatan tangan manusia. Saudara-saudara, mereka memang ditetapkan oleh Allah. Jabatan mereka diberikan oleh Allah. Tapi mereka melayani di kemah suci, bait suci yang tidak sempurna. Imperfect. Kalau ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna dong. Kalau dikatakan bait suci di bumi ini tidak sempurna, mengasumsikan bahwa bait suci yang satu lagi sempurna, yang di sorga.
Saudara-saudara, kalau bait suci di bumi ada imam besarnya, bait di surga ada imam besarnya, harus ada. Saya ulangi saudara-saudara ya, kalau bait suci di bumi ada imam besarnya, maka bait suci yang di surga ada imam besarnya. Ya saudara-saudara, bahasa Inggris itu membedakan antara earthly temple dan heavenly temple. Earthly. Saudara-saudara, bait suci itu tempat yang kudus? Ya. Kemah suci tempat yang kudus? Ya. Tapi tempat suci, kemah suci, dan bait suci adalah tempat kudus yang di bumi. Earthly, buatan tangan manusia. Sesempurna apa sih? Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesempurnanya bait suci dan kemah suci tetap buatan tangan manusia. Karena itu dibuat mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Allah kepada Musa di atas gunung. Kalau bait suci dan kemah suci itu adalah contoh, maka saudara-saudara, yang ori di mana? Di sorga. Kalau yang di bumi ada imam besarnya, maka yang di sorga ada imam besarnya. Siapa imam besar dari bait suci yang di sorga? Yesus. Itulah kenapa dia dikatakan bukan hanya imam besar, itulah kenapa dia disebut sebagai great. Great. Saya ulangi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai the great high priest, bukan hanya high priest? Karena dia bukan melayani di tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Dia menjadi imam besar di tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita ingat-ingat dalam sejarah perjanjian lama ya. Bait suci itu memang dibuat mengikuti model yang diberikan Allah. Dan saudara-saudara buat juga kesembarangan saudara-saudara. Yang buat itu namanya Bezalel dan Aholiab. Dan ketika Bezalel dan Aholiab membuat bait Allah, membuat kemah suci saudara-saudara, mereka dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Kupenuhi Bezalel dan Aholiab dengan Rohku supaya mereka membuat. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, tukang yang bikin kemah suci itu diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka membuat bangunan untuk Allah. Tapi mari kita ingat saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kemah suci bertahan selama-lamanya? Tidak saudara-saudara. Kemah suci berakhir waktu Salomo bikin bait Allah. Tapi saya tanya, bait Allah Salomo bertahan selamanya? Enggak. Bait Allah Salomo berakhir waktu Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, setelah bait Allah Salomo dihancurkan saudara-saudara, pada zaman Zerubabel kemudian mereka pulang, bangsa Israel pulang membangun kembali bait Allah itu. Itu namanya bait Allah Zerubabel. Tapi saya tanya saudara-saudara, bait Allah Zerubabel bertahan selama-lamanya? Tidak. Bait Allah Zerubabel berakhir tahun 70, dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Itulah buatan tangan manusia. Kenapa hari ini saudara dan saya tidak perlu lagi ke bait Allah? Bukan karena kita tidak punya bait Allah. Kita tidak perlu lagi ke bait Allah justru karena kita punya bait Allah. Bukan di bumi, di sorga. Nanti sore saya akan membahas saudara-saudara ya, kaitan kenaikan Yesus dengan ibadah gerejawi. Apa bedanya? Apa yang membedakan ibadah orang Kristen? Apa yang membuat ibadah orang Kristen itu berbeda? Salah satunya karena kenaikan Yesus. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, kenapa hari ini kita tidak perlu lagi ke bait Allah? Bukan karena kita tidak punya bait Allah, justru karena kita punya bait Allah. Bait Allah yang lebih sempurna, bukan di bumi, di sorga. Jadi kalau ditanya saudara-saudara, kita masih ke bait Allah, saudara-saudara Tuhan, bukan yang di bumi. Karena saudara dan saya sekarang memiliki imam besar, agung, yang melayani di bait Allah sorgawi. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, kapan Yesus menjadi imam besar agung kita? Ayat 14 kan mengatakan kita mempunyai imam besar agung. Pertanyaannya, kapan Yesus menjadi imam besar agung kita? Ketika dia naik ke sorga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya memberikan tema kita tahun ini, tema kenaikan Tuhan Yesus tahun ini, melintasi segala langit. Tahun lalu melampaui segala kuasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun lalu kita merenungkan tentang Yesus melampaui segala kuasa. Itu bicara mengenai dia sebagai raja. Tapi tahun ini kita merenungkan Yesus melintasi semua langit. Karena itu lagi menggambarkan dia sebagai imam. Nah saudara kasih oleh Tuhan, ayat 14 memang tidak menggunakan istilah bait Allah sorgawi. Tapi di situ ada istilah semua langit. Mari kita kembali ke pasal 4 ayat 14 tadi saudara-saudara. Semua langit. Yesus telah melintasi semua langit. Dan saudara-saudara, kata semua
Itu berarti kata ini bentuknya jamak, saudara-saudara Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara ya, kata semua itu menunjukkan bahwa langit yang digunakan di sini bentuknya jamak. Maka kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya saudara-saudara, itu bukan heaven, heavens. Ya saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata semua langit, melintasi semua langit. Saudara perhatikan, bukan melintasi langit. Ayat 14 tidak mengatakan Yesus Kristus telah melintasi langit. Tapi dia dikatakan melintasi semua langit. Plural, jamak. Nah saudara-saudara kayak saudara Tuhan di sini kita kesulitan memahami ayat ini. Kenapa? Karena kita kan hidup di zaman modern saudara-saudara. Kita cuma tahu langitnya satu ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara, maka kita bingung waktu di sini muncul semua langit. Langit apa lagi Pak? Langit-langit. Nah saudara-saudara ya. Saudara-saudara kan dalam hidup kita ya langit cuma dua. Langit-langit rumah dengan langit yang di atas saudara-saudara Tuhan ya. Kalau rumah kita bolong baru lihat langit yang di atas gitu kan saudara-saudara ya. Tapi kalau rumah kita enggak bolong malam hari yang kita langit-langit rumah. Saudara-saudara dalam hidup kita kan sehari-hari yang kita tahu ya langit-langit rumah dengan ya langit-langit yang di atas. Tapi kalau saudara perhatikan di sini dikatakan waktu Yesus naik dia dikatakan melintasi semua langit. Emang ada berapa langit? Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, apalagi kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus naik ya. Kan itu dia naik di alam terbuka kan. Dia meninggalkan bumi ini terangkat ke sorga. Tapi saudara-saudara penulis Firman mengatakan apa? Waktu dia terangkat, dia lagi melintasi semua langit. Emang langitnya ada berapa Pak? Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita hanya bisa memahami istilah ini kalau kita mengerti latar belakang kosmologinya orang Yahudi saudara-saudara. Kosmologi itu kepercayaan tentang alam semesta. Nah saudara-saudara, apa yang membuat kita sulit memahami ayat ini? Karena kita memiliki kosmologi yang berbeda dengan orang Yahudi. Apalagi kalau kita orang modern saudara-saudara ya. Kalau ditanya orang modern, langit itu yang mana? Itu loh yang di atas itu. Tempat burung terbang. Ya saudara-saudara. Nggak ada langit yang lain, ya nggak ada saudara-saudara ya. Ya langit cuma satu itu, tempat burung terbang. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memahami langit seperti itu jadi bingung waktu dikatakan Yesus naik. Sekarang di mana dia? Di langit Pak. Bersama burung-burung. Kan nggak benar saudara yang kasih Tuhan. Kalau pengertian kita mengenai kenaikan itu seperti itu, Yesus terangkat kemana? Ke langit. Langit itu di mana? Itu loh langit yang di atas itu. Tempat burung-burung terbang. Apakah itu maksudnya kenaikan Yesus? Salah. Nah saudara-saudara kayak saudara kita perlu mengerti kosmologinya orang Yahudi. Saudara-saudara, orang Yahudi percaya langit itu terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 lapisan saudara-saudara. Tingkatan yang pertama adalah tempat burung-burung terbang. Tingkatan yang kedua adalah tempat benda-benda penerang. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, tempat Allah bersemayam. Menurut orang Yahudi, langit itu terbagi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah langit di mana burung-burung terbang. Tingkat yang kedua adalah langit di mana tempat benda-benda penerang. Dan yang ketiga, ini berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua itu masih di dalam dimensi ciptaan. Langit yang ketiga itu di luar dimensi ciptaan. Kenapa? Karena langit yang ketiga itu berbicara mengenai God's indwelling place. God's indwelling place. Tempat Allah bersemayam. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, saudara-saudara itu dia dikatakan melintasi semua langit. Artinya apa? Dia meninggalkan tingkat yang pertama. Dia meninggalkan tingkat yang kedua. Dia menuju tingkat yang ketiga. Di mana Allah bersemayam. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini kita menyadari betapa pentingnya peristiwa kenaikan saudara-saudara. Di dalam Natal, di dalam Natal Yesus meninggalkan sorga turun ke bumi. Tapi pada hari kenaikan, Yesus meninggalkan bumi kembali ke sorga. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau kita mengabaikan peristiwa kenaikan, cerita Yesus kita kurang lengkap. Kita tahu dia turun dari sorga ke bumi, dia kemudian hidup, lalu dia mati, lalu dia bangkit. Stop. Kok belum balik? Saudara-saudara, memang kisah kebangkitan itu penting, tapi saudara ingat baik-baik, di dalam kisah kebangkitan, Yesus masih di bumi. Tapi Yesus bilang, aku datang dari atas. Tapi kalau saudara hanya memperhatikan Yesus lahir, inkarnasi. Yesus mati, Yesus bangkit, lalu saudara skip kenaikan saudara-saudara Tuhan. Artinya saudara-saudara Tuhan, cerita kita kurang lengkap.
Kenaikan saudara-saudara Tuhan itu membuat cerita Yesus kita lengkap. Yang dari sorga kembali ke sorga. Maka tahun depan jangan skip acara kenaikan Tuhan Yesus ya saudara-saudara ya. Saudara pikir, yang penting sudah bangkit Pak, sudah bangkit. Saudara Tuhan, di dalam cerita kebangkitan, itu memang cerita yang menakjubkan. Tapi dalam cerita kebangkitan, Yesus masih di bumi. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria Magdalena waktu dia bangkit? Jangan tahan aku, sebab aku belum kembali. Seakan-akan dia bilang sama Maria Magdalena, ini belum akhir ceritanya, jangan tahan aku. Kamu jangan pikir setelah saya bangkit, ceritanya berakhir di sini. Belum. Ada satu bagian lagi yang belum dilewati. Apa? Aku kembali kepada Bapakku. Saudara waktu membaca cerita Yesus dengan Maria Magdalena, saudara pikirkan apa saudara Tuhan? Jangan sentuh aku. Mungkin tangannya Maria Magdalena belum pakai hand sanitizer. Jangan sentuh aku. Tapi saudara-saudara bahasa Inggrisnya itu jangan tahan aku. Do not cling to me. Sebab aku belum kembali kepada Bapakku. Dia mau mengatakan saudara-saudara, kamu jangan menahan aku karena apa? Ceritaku belum selesai, aku sudah bangkit tapi ceritanya nggak sampai di sini. Masih ada satu babak lagi, apa? Naik kembali kemana dulu aku berasal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan bumi dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus sorgawi. Masuk ke dalam bait Allah sorgawi itu. Dia meninggalkan bumi. Lalu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus sorgawi. Itulah kenapa dia disebut imam besar. Imam besar agung, seperti imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Pada hari kenaikan, Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bukan yang di bumi, tapi di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat transendensi Kristus. Transendensi, saudara-saudara. Apa artinya transendensi? Transenden itu artinya mengatasi atau melampaui. Saudara-saudara, imam besar di perjanjian lama itu menggambarkan transendensi Allah. Saudara-saudara, waktu melihat imam besar kita mengajari betapa Allah itu jauh. Maka kita tidak bisa datang kepada Allah secara langsung, maka kita butuh imam besar. Itulah gambaran Allah yang transenden. Saya ulangi saudara-saudara, imam besar itu menggambarkan Allah yang transenden. Makanya ada imam besar, supaya saudara sadar, saudara nggak bisa nyelonong aja datang kepada Tuhan. Dia itu transenden. Tapi saudara perhatikan baik, apa kurangnya imam besar? Imam besar di perjanjian lama menggambarkan Allah transenden, dianya enggak. Saudara-saudara, imam besar di perjanjian lama menggambarkan Allah transenden, tapi imam besarnya sendiri tidak transenden, dia manusia biasa. Tapi Yesus Kristus benar-benar menggambarkan bahwa Allah itu transenden dan Yesus Kristus itu sendiri transenden. Dia melampaui. Dia melampaui saudara-saudara. Dia di atas segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih maknanya transendensi ini bagi kita lah? Saudara-saudara, apa relevansinya Pak? Mengatakan Yesus itu transenden, melampaui segala langit. Saudara perhatikan baik-baik. Karena Yesus itu naik, melampaui segala langit. Maka tidak ada pengantara kepada Allah yang lebih baik daripada dia. Saya ulangi saudara-saudara ya. Apa sih relevansinya transendensi Yesus dengan hidup kita? Saudara dan saya butuh pengantara kepada Allah? Ya. Tapi saudara Tuhan, siapa lagi yang paling cocok jadi pengantara? Hanya dia yang sangat dekat dengan Allah yang bisa jadi pengantara saudara kepada Allah. Saudara-saudara, sedekat apa Yesus dengan Allah? Hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara mau datang kepada Allah harus datang melalui Yesus. Kenapa? Enggak ada yang lebih dekat dengan Allah selain Yesus. Saudara-saudara, seringkali orang Kristen menggantungkan kedekatannya dengan Allah pada perasaan. Aku merasa jauh dari Allah. Aku merasa dekat dengan Allah. Saudara seringkali ya saudara-saudara ya, kedekatan dengan Allah kita ukur dengan perasaan, bukan dengan kebenaran. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, kedekatan saudara dengan Allah bukan tergantung perasaan saudara. Kedekatan saudara dengan Allah tergantung pengantara saudara. Saudara kalau memiliki Yesus sebagai pengantara, terlepas dari perasaan saudara apapun hari ini, saudara dekat dengan Allah. Mungkin saudara hari ini merasa saya merasa jauh dari Allah Pak, kenapa? Keadaan. Jangan pandang perasaan saudara, pandang Yesus. Dia disebut duduk di sebelah kanan Allah. Itu tidak literal saudara Tuhan.
Tapi itu adalah gambaran, sedekat apa dia dengan Allah. Dia dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau kita memiliki Kristus, saudara-saudara Tuhan, terlepas perasaan kita hari ini dengan Allah, aduh saya merasa jauh dari Allah, saya merasa jauh dari Allah, atau saya merasa Allah jauh dari saya, itu cuma perasaan saudara. Jangan pandang perasaan saudara, pandang Kristus. Pandang Kristus. Waktu saudara merasa jauh dari Allah, pandang Dia. Baru saudara akan menyadari, oh iya, memang perasaan saya mengatakan saya jauh dari Allah. Tapi ketika saya memandang Dia, saya tahu Allah nggak jauh dari saya. Kenapa? Karena saya memiliki pengantara yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara Tuhan, orang seringkali berpikir, bagaimana ya Pak supaya kita bisa dekat dengan Allah, dengan berdoa. Saudara-saudara, ada yang kurang tepat dengan jawaban ini. Bagaimana supaya dekat dengan Allah, dengan berdoa? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara tidak memiliki Yesus, doa pun tidak bikin saudara dekat dengan Allah. Saya tanya saudara-saudara, kalau doa bisa bikin dekat dengan Allah, semua agama berdoa enggak? Saya ulangi, kalau doa bisa bikin kita dekat dengan Allah, semua agama berdoa enggak? Lah kalau semua agama berdoa, enggak butuh Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, doa tidak membuat kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah mendorong kita berdoa, ya. Kalau saudara tidak memiliki Yesus, doa pun tidak bikin saudara dekat dengan Allah. Tapi kalau saudara memiliki Yesus, saudara sudah dekat dengan Allah, maka saudara harus berdoa. Tapi saudara-saudara, kalau Yesus tidak menjadi pengantara kita, kalau pengantara kita tidak duduk di samping Allah, di sebelah kanan Allah, untuk apa berdoa? Tapi kenapa saya yakin doa saya nyampe kepada Allah, saudara-saudara? Karena yang membawa doa itu yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sedekat apa saudara dengan Allah? Jangan cari jawabannya dari perbuatan saudara. Jangan cari jawabannya dari pengalaman saudara. Jangan cari jawabannya dari perasaan saudara. Sedekat apa saudara dengan Allah? Cari jawabannya dari pengantara yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa bikin kita dekat dengan Allah? Saudara-saudara, itulah makanya saudara kasih oleh Tuhan, pendiri agama tidak kasih solusi. Mereka bilang saya bawa kamu berapa? Lah saudara-saudara, sampai hari ini dia sendiri di mana? Di kuburan. Saudara bisa bayangkan orang yang mengatakan saya akan membawa kamu dekat pada Allah, saya akan membawa kamu dekat pada Allah, ikuti ajaran saya supaya kamu dekat pada Allah. Lah orang yang ngomong sendiri hari ini bukan dekat dengan Allah, dia di kuburan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang yang mengatakan bahwa orang dekat dengan Allah, dia sendiri saudara-saudara bukan ke atas, ke bawah. Saudara-saudara, di dalam kosmologi orang Yahudi, alam semesta ini terbagi menjadi 3. Yang pertama paling atas langit. Langitnya dibagi 3 lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Tempat burung, tempat bintang, lalu tempat Allah. Yang kedua bumi, Herets. Saudara kasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dunia di bawah bumi. Itu 3 lapisan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, Hades, saudara kasih oleh Tuhan, alam maut itu berada di bawah bumi. Maka saudara ingat ya, dalam Filipi pasal 2, dan seluruh lidah akan mengaku, seluruh lutut akan bertelut. Baik yang ada di langit, yang ada di bumi, enggak hanya sampai situ, dan yang ada di bawah bumi. 3 lapisan. Yang di langit, yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Itulah kosmologi orang Yahudi. Nah saudara-saudara, siapa yang di bawah bumi? Orang mati. Jadi saudara bisa bayangkan para pendiri agama yang mengatakan, oh saya bisa membawa kamu kepada Allah, yang di mana? Yang di atas. Yang ngomong sendiri enggak ke atas, turun ke bawah. Siapa yang bisa dipercaya saudara-saudara? Cuman Yesus yang mengatakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Bisa nggak dipercaya janjinya? Bisa. Kenapa saudara-saudara? Karena setelah dia bangkit, dia terangkat. Naik dan duduk di sebelah kanan
Allah. Sedekat itu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apakah saudara merasa dekat dengan Allah? Apa yang membuat saudara merasa dekat dengan Allah? Maka saudara-saudara di sini pentingnya doktrin ya saudara-saudara ya. Orang nggak ngerti doktrin saudara-saudara, kedekatan dengan Allah itu bergantung pada perasaan. Pasang surut. Ya. Keadaan baik dia merasa dekat dengan Allah, keadaan buruk dia merasa jauh dari Allah. Tapi bagi orang yang mengerti doktrin, ketika dia melihat segala sesuatu berubah, dia tahu saudara kasih oleh Tuhan, kedekatannya dengan Allah tidak bergantung pada perasaannya, tidak bergantung pada keadaannya. Kedekatannya dengan Allah itu karena Kristus yang menjadi pengantaranya saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita masuk ke bagian yang kedua, saudara-saudara ya. Kalau Yesus saat ini begitu transenden di sebelah kanan Allah, jauh sekali dengan kita. Waktu dia datang ke dalam dunia ini dekat sekali dengan kita. Tapi sekarang dia tidak lagi dalam dunia ini. Dia sekarang di sorga. Dia sekarang di ruang maha kudus, sorgawi. Jauh sekali dari kita. Saya di sini, dia di sono. Itulah namanya transenden, saudara-saudara. Trans. Dia di sana, saya di sini. Apakah dia ngerti kesulitan saya? Kan itu repotnya saudara-saudara ya. Itu repotnya saudara-saudara ya. Tahu orang yang posisinya tinggi, repotnya di mana? Dia jauh sekali dari saya. Emang dia tahu yang saya alami? Nah saudara-saudara menarik sekali, latar belakang surat Ibrani ini apa? Orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Diintimidasi. Dan saudara-saudara mereka itu latar belakangnya adalah orang Yahudi. Tapi kemudian jadi Kristen. Dalam intimidasi dan penganiayaan mereka pikir-pikir, kalau jadi orang Kristen juga dia kayak gini, mending kembali ke agama Yahudi aja lah. Nah saudara-saudara, jadi mereka itu sedang ada pergumulan. Mau balik ke agama Yahudi, tapi katanya Yesus itu adalah juru selamat, Tuhan. Tapi mau bertahan dengan agama Kristen, dianiaya. Lah katanya kalau jadi orang Kristen dianiaya. Lah ini gimana? Nah saudara pertanyaan begini, saudara kasih oleh Tuhan, saya dianiaya, lalu saya lihat Yesus tinggi sekali. Duduk di sebelah kanan, di dalam ruang maha kudus sorgawi. Tinggi sekali, transenden. Pertanyaannya, ngerti nggak dia kesulitan saya? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, ayat 15 mengatakan bahwa Yesus bukan hanya transenden, dia juga imanen. Saudara-saudara, imanen itu dari bahasa Latin yang artinya di sini. Di sini, di dalam. Transenden itu saudara-saudara itu di sono. Tapi imanen itu artinya di sini. Jadi saudara-saudara, Yesus itu bukan hanya Yesus yang di sono. Dia juga Yesus yang di sini. Mari kita ayat 15, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan kata turut merasakan, saudara-saudara ya. Saya ulangi saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan kata turut merasakan. Bahasa Yunani itu simpatos. Simpati. Saudara-saudara, simpati itu dari dua kata. Sim artinya sama, turut, together, itu sim. Dari situ kita menggunakan istilah sinkron. Patos, merasakan. Itu sebabnya bahasa Indonesia terjemahkan turut merasakan. Bahasa Inggrisnya simpati. Nah saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh bagian ini saudara-saudara ya. Imam besar kita itu enggak kayak imam besar yang pernah ada. Imam besar yang pernah ada itu enggak tahu pergumulan kita. Dan bukan hanya enggak tahu, enggak simpati lagi. Tapi Yesus Kristus bukan cuma tahu, tapi dia turut merasakan. Turut merasakan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi waktu kita lihat Yesus, wah di atas. Pertanyaannya, dia tahu enggak kesulitan saya? Tahu. Bukan cuma tahu saudara yang kasih oleh Tuhan, dia juga turut merasakan. Saudara perhatikan baik-baik, tahu enggak tentu turut loh saudara-saudara ya. Saudara kasih oleh Tuhan, tahu nggak tentu turut. Saudara-saudara, orang bisa tahu sih masalah kita, tapi dia bisa merasakan nggak masalah kita? Enggak, kenapa? Dia nggak mengalaminya, dia cuma tahu. Saudara bisa bedakan antara tahu dengan turut, saudara kasih oleh Tuhan. Kita bisa tahu, ya ada pengemis pak,
Nah, ya kan? Tahu kan? Ada pengemis, Pak. Ada korban bencana, Pak. Ya kan? Gimana kehidupannya? Ya kayaknya kesulitan, Pak. Kesulitan di kamp pengungsian kesulitan, Pak. Ya kita juga tahu kenapa. Kita datang ke kamp pengungsian kita lihat kan sulit, ya tahu. Tapi saudara-saudara bedanya apa? Saudara nggak ikut di kamp pengungsian itu. Jadi bisa nggak saudara-saudara kita nggak ikut di kamp pengungsian tahu? Bisa. Ya saudara-saudara, bisa. Kita posting di medsos kita, saudara-saudara Tuhan ya. Baru orang dapat likes 10.000, saudara-saudara Tuhan. Ya dikasih likes, wah saudara-saudara Tuhan. Tapi kita sendiri tidak merasakan. Tapi Yesus dikatakan tahu dan dia turut merasakan. Nah saudara-saudara Tuhan menarik sekali ya. Di dalam mitologi Yunani saudara-saudara, dewa-dewa itu tahu. Namanya dewa, masa nggak tahu? Saudara-saudara namanya dewa pasti tahu lah. Ya, saudara-saudara dalam mitologi Yunani ada dewa itu kan tinggal di Olympus, itu transenden saudara-saudara ya. Saudara-saudara Tuhan, itu kan di mitologi Yunani ada satu gunung namanya Gunung Olympus, tempat para dewa saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh dewa-dewa di Olympus itu? Saudara-saudara walaupun mereka di Olympus, mereka tahu kok yang terjadi di situ. Masalahnya dalam mitologi Yunani, dewa-dewanya nggak peduli. Bukan nggak tahu. Dewa-dewanya nggak peduli, tidak bersimpati dengan manusia. Saya kasih contoh saudara-saudara ya. Satu cerita yang sangat terkenal dalam mitologi Yunani itu Prometheus, saudara Tuhan. Nah, Prometheus ini adalah seorang titan. Titan ini saudara-saudara itu dianggap manusia setengah dewa lah di dalam mitologi Yunani. Bukan dewa tapi juga bukan manusia, dia setengah dewa. Nah saudara-saudara, di dalam cerita Prometheus itu ceritanya begini. Ada manusia yang tinggal dalam kegelapan, gelap dingin. Kenapa? Nggak ada api. Hari itu semua api hanya dimiliki para dewa. Jadi saudara-saudara hanya dewa yang punya api. Manusia tidak punya api. Maka manusia hidup dalam kedinginan, ketakutan. Nah saudara menarik sekali. Dewa-dewa tahu. Masalahnya saudara-saudara justru dewa-dewa senang manusia kayak gitu. Kenapa? Hanya dengan begitu manusia mau menyembah dewa. Disengaja saudara-saudara. Dewa-dewa biarin gak ada api. Supaya apa? Kamu tetap menyembah saya. Itulah dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani tidak bersimpati dengan kelemahan kita. Malah dia bersukacita dengan kelemahan kita. Bersukacita di atas kelemahan manusia. Itulah dewa-dewa Yunani. Karena hanya dengan manusia lemah, maka manusia butuh dewa. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Prometheus? Saudara Tuhan, Prometheus nyelinap ke dalam istana dewa, curi api itu. Kasih ke manusia. Ini mitologi saudara Tuhan ya. Ini mau mengatakan api itu pengetahuan. Nah, setelah api itu sampai ke manusia, baru saudara-saudara manusia hidup dalam terang. Maka manusia kemudian mulai membuat teknologi. Nah, saudara-saudara ketahuan sama dewa Zeus. Wah, dewa Zeus marah sekali sama Prometheus. Dan semua dewa yang ada di Olympus marah dengan Prometheus. Maka Prometheus dihukum. Hukumannya apa saudara-saudara? Prometheus itu diikat di sebuah gunung, saudara-saudara Tuhan. Lalu kemudian setiap hari datang seekor burung yang memakan jantungnya. Setelah dimakan, saudara-saudara Tuhan, tumbuh lagi. Jadi burung datang, patok, makan. Lalu setelah itu burungnya pergi, saudara-saudara Tuhan. Lalu bekas lubang itu dalam satu hari pulih lagi. Sembuh lagi saudara-saudara, besoknya burung datang lagi. Digituin terus. Apa kesalahan Prometheus? Kesalahannya karena bawa api ke manusia. Kenapa dewa marah? Itulah contoh yang menggambarkan bahwa dewa-dewa Yunani itu tidak bersimpati dengan penderitaan manusia. Dewa-dewa Yunani tidak bersimpati dengan penderitaan manusia, saudara-saudara Tuhan. Dan inilah salah satu yang diangkat oleh film Marvel Comics, saudara-saudara Tuhan. Di dalam film Thor yang terbaru, itu kan dimulai dengan satu orang, saudara-saudara Tuhan, yang marah sekali dengan para dewa kan. Maka dia ingin membunuh semua dewa. Alasannya apa? Saudara-saudara, karena waktu dia sulit datang pada seorang dewa, dewa itu malah mentertawakan kesulitan dia sampai anaknya mati. Maka dia berjanji akan membunuh semua dewa. Tapi apa yang dikatakan oleh bagian pembukaan film Thor itu, saudara-saudara Tuhan, itu memang gambaran dari mitologi Yunani. Dewa itu nggak peduli. Nggak peduli. Saudara-saudara ingat kenapa Hercules lahir? Karena Zeus turun. Kenapa Zeus turun? Karena peduli manusia? Tidak. Karena bosan di Olympus, gabut, saudara-saudara Tuhan. Ya, dia gabut di Olympus, saudara-saudara ya. Kenapa gabut? Berantem sama istrinya Hera. Jadi saudara-saudara Tuhan dia merasa dia uring-uringan di Olympus itu. Aduh, hari-hari berantem sama istri. Adalah gabut langsung turun ke bumi, saudara-saudara. Turun ke bumi ketemu perempuan. Langsung dia menyamar jadi manusia, mengaku single.
Baru kemudian menikah sama perempuan itu, lahir anaknya. Waktu udah lahir anaknya saudara-saudara, dia langsung kangen lagi dengan Olympus. Aduh, ternyata ya Olympus itu menarik juga ya dibanding bumi ini. Saudara-saudara, balik lagi ke Olympus saudara-saudara. Ini anak sudah lahir. Maka mamanya Hercules jadi single parent saudara-saudara Tuhan. Suaminya hilang mendadak. Nah saudara-saudara bisa bayangkan ya, masa dewa nggak mikir sih? Kamu kan dewa, kok kamu nggak mikir anak ini tanpa bapak gimana nanti? Ya saudara-saudara, ya itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, banyak laki-laki di Yunani hari itu yang modelnya kayak Zeus. Udah dipikir-pikir, dewa kami kayak gini, gimana kita nggak kayak gini? Dewa aja boleh, masa kita nggak boleh? Nggak bersimpati. Saudara-saudara, saudara Tuhan Yesus berbeda dengan semua dewa Yunani. Dia turut merasakan. Saudara-saudara, mari kita ingat waktu Yesus datang ke dalam dunia. Dia pernah sakit, dia pernah lapar, dia pernah disakiti. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia dialami. Saya ulangi saudara-saudara, pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia semua dialami. Yesus pernah ngantuk, ketiduran di kapal. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, kadang-kadang kita pikir-pikir ya, apa enggak memalukan seorang sosok Allah harus jadi seperti itu? Apa enggak memalukan ya saudara-saudara ya? Konglomerat makan di warteg, kayak saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan kan orang bilang, saya bisa bayangkan ya, konglomerat tiba-tiba makan di warteg kegap lagi sama karyawannya. Kan jangan-jangan orang bilang, Papa jangan-jangan bangkrut lagi. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, itu nggak gampang, saudara-saudara, nggak gampang. Saya masih ingat saudara-saudara cerita satu orang itu. Dia bilang, saya bukannya sombong Pak, dia bilang, bukan. Tapi kalau saya diajak makan di food court, saya nggak mau, dia bilang. Kenapa? Karena pertama saya bisa makan di restoran bintang 5. Kenapa saya harus makan di food court? Baru saya bilang sama dia, ya kalau gitu makanlah demi temanmu. Temanmu nggak bisa makan di hotel bintang 5. Dia mau makan di food court, ya kamu ya temani dia kan? Ya simpati, ya kan? Saudara-saudara, daripada kamu yang ajak dia makan di hotel bintang 5, kenapa nggak sekali-kali kamu yang diajak dia makan di food court? Loh, ngajak dia makan hotel bintang 5 kamu bisa, mudah. Tapi gimana kalau kamu yang turun, bukan dia yang naik? Saya ngerti saudara-saudara ya? Kalau saya ngajak dia makan di hotel bintang 5, itu berarti dia yang naik. Tapi saudara-saudara, yang lebih agung itu apa? Saya yang turun. Dia ajak warteg, saya makan di warteg. Di situ masalahnya dia bilang. Kenapa? Nanti orang lewat, lihat saya kayak gitu. Mau taruh di mana muka saya, dia bilang. Mending saya ngajak dia makan di hotel bintang 5. Padahal saudara-saudara ngajak bintang 5 kan keluarnya ratusan ribu, bahkan jutaan. Tuh, saudara bisa bayangkan, naik itu kan berarti saudara harus bayarin dia jutaan untuk makan di bintang 5. Turun kan cuma bayar 20.000 saudara Tuhan kan. Ya tapi masalahnya di situ. Walaupun saya perlu hanya bayar 20.000, tapi orang kalau lihat saya kan taruh di mana muka saya. Saudara tahu kan ada selebriti saudara Tuhan yang mengatakan, saya tidak akan pernah mau pakai baju yang sama 2 kali. Loh kenapa? Kan bukannya masih bagus bajunya. Iya, tapi walaupun masih bagus, saya tidak boleh pakai baju yang sama 2 kali. Kenapa? Karena ada wartawan, kalau foto saya muncul dengan baju yang sama 2 kali, taruh di mana muka saya? Hilang gengsi saya. Maka saudara-saudara kalau punya teman selebritis, minta aja bajunya saudara Tuhan. Karena dia nggak akan pakai 2 kali kok. Taruh di mana muka saya? Saudara bisa ngerti. Saudara-saudara Tuhan, itu kalau di atas ya, itu sulit untuk turun ke bawah. Saudara-saudara Tuhan, orang yang di bawah sulit naik ke atas, betul. Tapi saudara-saudara, orang yang dari atas turun ke bawah itu sulit juga. Kalau orang dari bawah ke atas itu banyak hambatannya saudara-saudara Tuhan. Tapi orang dari atas ke bawah saudara, itu niatnya. Kalau orang yang dari bawah ke atas niatnya, di mana ada jalan di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan saudara-saudara Tuhan ya. Walaupun sampai hari ini saudara-saudara banyak orang yang mau kaya, tetap aja nggak ada jalan kan saudara-saudara ya. Dari bawah ke atas orang niat, tapi dari atas ke bawah saudara-saudara itu orang nggak niat.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus pernah lapar seperti saudara. Yesus pernah lelah seperti saudara. Dia pernah nangis seperti saudara. Tapi Ibrani menggarisbawahi satu hal yang berbeda. Dicobai. Dicobai, saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus pernah dicobai. Saudara jangan bilang Yesus cuma dicobai 3 kali, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang dicatat. Tapi kalau saudara tahu perjalanan hidup Yesus, itu penuh pencobaan. Penuh pencobaan. Saudara-saudara, di dalam kisah pencobaan kan dikatakan setan itu mundur untuk menunggu waktu yang lebih baik. Berarti setan mau cobai lagi. Dan menarik saudara-saudara, kapan setan dia muncul lagi? Waktu Yesus mau pergi ke Golgota, Petrus bilang, enggak terjadi loh sekali-kali itu. Apa kata Yesus? Nyalah kamu setan. Kenapa? Seakan-akan Yesus ingat, loh ini setan di padang gurun kemarin ini. Kok muncul lagi ya? Penuh pencobaan. Jadi saudara-saudara bertanya, Yesus ngerti nggak sih sulitnya kita dicobai? Banget. Ngerti sekali. Karena dia juga pernah ada di posisi kita. Itulah yang transenden dan imanen. Dia di atas kita, jauh di sono. Tapi dia juga bersama dengan kita di sini. Transenden dan imanen. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa bedanya Yesus dengan kita? Ia dicobai tapi gak berdosa. Dia manusia, dia dicobai tapi tidak berdosa. Jadi saudara gak boleh mengatakan kalimat ini saudara-saudara ya. Ya namanya juga manusia Pak, wajarlah kita berdosa. Itu kalimat yang salah dan menyesatkan saudara-saudara. Itu kan saudara-saudara itu kan ada kalimatnya, to err is human. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada saudara-saudara ada orang itu ya. Saudara-saudara saya pernah nonton film itu, seorang pejabat kemudian ketahuan selingkuh, baru dia bikin konferensi pers. Saya tahu saudara-saudara pasti kecewa melihat saya, melihat apa yang saya lakukan, tapi apalah saya kan cuma manusia. Tapi saya percaya saudara, kalimat ini juga kalimat banyak orang ya. Ketika orang itu berbuat dosa, siapa sih saya? Saya kan cuma manusia. Jadi kita berasa kalau manusia wajar berdosa. Kalau nggak berdosa berarti bukan manusia. Maka saudara-saudara orang jadi akhirnya membenarkan dosanya dengan kemanusiaannya. Saya kan manusia. Ya, saudara-saudara, seorang suami meninggalkan istrinya, lari dengan perempuan lain. Baru tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu nggak peduli tentang rasa sakit hatinya. Ya saya tahu dia sakit hati, tapi siapalah saya? Saya kan juga manusia, saya ingin bahagia. Apa kata Alkitab saudara-saudara? Menjadi manusia itu tidak berarti harus berdosa. Ada enggak manusia yang selama hidupnya dicobai tidak berdosa? Yesus. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saudara dicobai, jangan bergantung pada kekuatan saudara. Dicobai, aduh kuat enggak? Kalau saudara tanya kuat, enggak. Saya ulangi saudara-saudara, kalau pertanyaan saudara kuat enggak? Enggak. Kalau saudara dicobai, pandang pada Yesus yang dicobai itu. Kalau saudara dicobai, pandang pada diri, kuat enggak aku? Ya jawabannya enggak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada pencobaan yang kita kuat, enggak ada itu. Tapi saudara lihat pada Yesus. Dia juga manusia. Dia juga dicobai, tapi dia tidak berdosa. Ada seorang teolog mengatakan ini saudara-saudara ya. Menjadi manusia itu bukan berarti bisa berdosa. Menjadi manusia itu berarti bisa melawan dosa. Itulah artinya menjadi manusia. Menjadi manusia itu tidak berarti saya harus berdosa. Menjadi manusia itu artinya saya harus melawan dosa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah kita ini lemah dan terbatas? Bagaimana kita bisa menang? Ayat 16 saudara-saudara. Mari kita lihat 16. Ayat 16 mengatakan, marilah, ini ajakan saudara-saudara. Karena Yesus kita itu imam besar yang transenden. Dia juga imam besar yang imanen. Untuk apa itu semua? Ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa maksudnya menghampiri tahta karunia? Saudara punya imam besar yang di sana, tapi dia juga imam besar yang di sini. Dia transenden, dia juga imanen. Apa yang kita lakukan hari ini kalau kita menghadapi pencobaan? Mari datang.
Mari datang, saudara punya imam besar. Kalau saudara dicobai, apa yang saudara lakukan? Berani menghampiri tahta kasih karunia. Aplikasi yang lebih sederhana, doa. Saudara-saudara, di dalam doa, setiap kali kita berdoa, apa yang sedang terjadi? Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Kok boleh? Kan dulu nggak boleh masuk ruang Maha Kudus itu. Sekarang kok boleh? Karena Yesus sudah menjadi imam besar kita. Saudara-saudara tahu, Ibu, saya sudah jelaskan, tidak semua orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tapi Yesus jadi imam besar kita, kita boleh masuk. Makanya surat Ibrani mengatakan, kalau kamu dicobai, kenapa kamu nggak datang ke dalam ruang tahta kasih karunia itu? Datang dengan apa? Datang dengan berani. Jangan sungkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kapan kita berdoa? Waktu sudah terdesak ya saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak orang berdoa itu dengan mental kepepet. Masuk ruang Maha Kudus dengan loyo. Padahal ini mengatakan apa? Masuklah dengan berani. Saudara-saudara, waktu kita berdoa, di saat kita dicobai, kita berdoa, apa yang sedang terjadi waktu kita berdoa? Kita sedang seakan-akan kita masuk ke ruang Maha Kudus yang tadinya sangat terlarang itu, nggak boleh dimasuki siapapun. Tapi karena Yesus adalah imam besar kita, masuk dengan berani. Maka saudara-saudara, doa itu privilege. Doa itu hak istimewa. Saudara kalau sudah jadi Kristen malas berdoa, saudara-saudara, saudara buang-buang hak istimewa saudara. Masuk. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan di situ saudara akan menemukan tahta kasih karunia. The throne of grace. Dan menarik saudara-saudara Tuhan, apa yang kita temukan di tahta kasih karunia itu? Yang pertama, mercy, dan yang kedua grace. Saudara perhatikan ayat 16 itu, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Menerima rahmat, mercy. Dan yang kedua, menemukan grace. Receiving mercy and finding grace. Apa bedanya mercy dan grace? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mercy itu bicara mengenai kegagalan masa lalu kita. Grace itu bicara mengenai kesulitan saat ini kita. Saudara-saudara pernah gagal? Datang ke tahta kasih karunia itu. Saudara akan menemukan mercy. Saudara merasa sulit? Datang ke tahta kasih karunia itu. Saudara akan menemukan grace. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara tidak boleh menyalahkan keadaan ya kalau jatuh dalam dosa. Sulit Tuhan keadaan maka saya jatuh. Loh, kenapa kamu gak masuk ke tahta kasih karunia itu? Atau saudara-saudara sudah nyerah lah. Ya sudahlah, saya memang begini. Masa lalu saya juga hancur. Loh, kenapa saudara tidak datang ke tahta kasih karunia itu? Untuk menerima belas kasihan, menerima rahmat. Setiap orang membutuhkan dua hal ini, mercy and grace. Saudara pernah gagal? Datanglah untuk menerima rahmatnya. Saudara merasa sesak? Datanglah untuk menemukan kasih karunia-Nya. Both ways, datang. Datang. Saudara-saudara, di dalam teologi reform, doa itu disebut sebagai salah satu means of grace. Sarana anugerah. Kenapa dikatakan sarana anugerah, saudara-saudara? Karena anugerahnya sudah ada. Tapi bagaimana kita bisa mengaksesnya? Itu namanya sarana anugerah. Anugerahnya sudah ada. Tapi bagaimana saudara bisa mengakses anugerah itu? Tuhan memberikan kepada saudara sarana. Gunakan sarana itu. Salah satu sarana anugerah itu apa? Doa. Doa. Saudara-saudara, makanya orang bilang, kalau Tuhan itu baik Pak, kenapa dia tidak tolong saya? Pernah minta enggak? Loh, kalau Tuhan itu baik Pak, enggak ditolong juga ngasih dong Pak. Loh, enggak gitu caranya. Ya, kalau Tuhan itu baik, kenapa enggak datang? Itu justru masalahnya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kamu enggak datang? Bukan masalah, kalau Tuhan itu baik Pak, kenapa saya sudah datang baru saya ditolong? Loh, karena Tuhan itu baik, kenapa kamu enggak datang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita ya. Apakah kita menggunakan sarana anugerah?
doa itu dengan benar, dengan bertanggung jawab, datang dengan berani saudara-saudara, menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, in the time of needs. In the time of needs. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah acara yang paling sepi di gereja itu persekutuan doa? Ya kan saudara-saudara ya, acara paling sepi itu persekutuan doa kan. Saudara bisa bayangkan, ya kebanyakan gereja acara yang paling sepi itu persekutuan doa. Kebaktian minggu acara yang paling ramai. Kenapa? Kewajiban. Persekutuan doa itu adalah acara yang paling sepi. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sebenarnya orang-orang sombong. Kita mengatakan, saya nggak butuh tahta kasih karunia. Saya nggak butuh. Ya, saya bisa sendiri kok. Ngapain saya datang ke tahta kasih karunia itu? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami renungkan di hari ini. Di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu ingat bahwa kami memiliki imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah, yang begitu dekat dengan Allah. Dan itulah yang menjamin kedekatan kami dengan Allah. Biarlah di dalam keadaan apapun kami selalu ingat kepada Kristus yang sudah bertahta itu. Dan kami datang kepadanya untuk menerima kasih karunia dan rahmat dalam pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.